Sebelum alat ini dipakai di lapangan, kita bisa mengetes alat ini apakah berfungsi atau tidak. Dengan cara yang sederhana, kita bisa mengetes alat ini dengan cara sebagai berikut. Hidupkan alat dengan memutar tombol power. Kemudian di display akan muncul angka 00 di V tegangan dan I arus. Kondisi ini sebelum arus dikirimkan. Kemudian selanjutnya kita hubungkan DC inputnya ke aki. Kabelnya jangan terbalik, positif ke aki, positif aki, kemudian yang tanda negatifnya ke negatif aki. Setelah kita menghubungkan ke aki, jarum di baterai tes akan menunjuk ke arah merah. Itu artinya kalau ke arah merah, akinya masih penuh. Jadi kalau kita lepaskan ini, jarumnya akan menunjuk ke 0. Kalau kita hubungkan, jarum baterai tes akan bergerak ke kanan, ke arah merah. Kalau dia full ke kanan, itu tandanya, itu artinya bahwa aki tersebut masih bagus. Nanti kalau akinya sudah mulai kosong, jarum merahnya itu akan makin bergerak ke kiri, bahkan akan keluar dari tanda merah. Setelah itu selanjutnya kita hubungkan arus keluar karennya ya, terminal karen harus keluar dengan bohlam yang 220 volt di sekitar 40 watt ya, 40 watt. Kemudian kita hubungkan ke terminal karen. Keren seperti ini. Kita akan mencoba mengirimkan arus, yaitu dengan membuat posisi saklar output ya ke yang paling rendah dulu, outputnya ke nomor 1. Nomor 1. Kemudian kita kirimkan arus dengan menekan tombol start yang ini ya, tombol start. Setelah kita tekan, akan muncul angka 158 mA. Itu artinya alat sudah mengeluarkan arus keluar. Di sini bohlamnya memang belum nyala, belum merah karena arusnya masih kecil. Sekarang kita akan menekan arus ya, yaitu dengan menekan saklar output ke posisi 2. Tadi setelah tombol startnya dilepas, angkanya menunjuk 0 lagi. Kemudian saklar outputnya ini kita geser ke posisi 2. Kemudian kita kirimkan arus lagi dengan menekan tombol start. Demikian. Ini baru nyala karena arusnya sudah besar, lampunya menyala. Sekarang dia menunjukkan besarnya arus yang keluar itu 300 mA. Sekarang saklarnya kita lepas. Arusnya menunjukkan 0 dan lampunya mati. Dalam kondisi seperti ini, berarti alat ini sudah bagus dan sudah siap dipakai untuk mengirimkan arus. Nanti di terminal terminal karen ini dihubungkan ke kabel arus, yaitu kabel yang besar gulungannya. Coba kita naikkan lagi satu kali lagi ya, saklar outputnya nih ke posisi 3. Nanti lampunya akan menyala lebih terang lagi dan arus yang dikeluarkannya akan lebih besar.
Kita tekan, kita kirim arus dengan menekan skala start. Wah, sekarang terang sekali. Terang sekali. Arus yang dikirimkan 394 mA. Nah, kita lepas, arus 0 lagi. Nah, dengan demikian, alat ini tidak bermasalah dalam mengeluarkan arus. Nah, sekarang di sini tidak ada lagi masalah. Nah, kalau ini kita sambung ke elektroda, ke kabel arus ya, kabel arus. Nah, nanti dia akan tetap seperti ini. Akan muncul ya. Kita anggap ini sekarang kita hubungkan ke kabel elektroda arus ya, ke kabel arus. Dia akan mengeluarkan, dia akan menunjukkan pergerakan jarum meternya ini, current loopnya ke arah merah. Tapi tidak selalu harus ke merah, itu tergantung dari tahanan dari tanah itu sendiri. Kalau tahanannya tanah agak kering, kondisi tanah agak kering, jarumnya itu mungkin tidak sampai di merah, mungkin sekitar di tengah-tengah gini. Itu tidak masalah. Nah, kalau kondisinya basah, dia bisa sampai di merah. Walaupun nanti suatu saat setelah ditancapkan elektrodanya, dihubungkan ke sini ya, ke terminal ini, ternyata jarumnya itu tidak sampai di merah, itu tidak masalah. Bisa tetap dilakukan pengukuran. Nah, setelah kita hubungkan tadi ke kabel arus, baru kita mengirimkan arus. Nah, kita pertamanya kita kirim, atur dulu di posisi 1. Jadi sama halnya dengan yang tadi, untuk mengirim arus ya, untuk mengirimkan arus. Nah, kita tekan seperti tadi, dia akan menunjukkan arus itu, akan menunjukkan besarnya arus. Nah, itu sekarang. Jadi di masalah arus sudah beres. Artinya alat ini sudah siap mengirim arus ke tanah melalui kabel elektroda arus. Nah, pada saat pengukuran, elektroda potensial juga harus kita hubungkan ke terminal potensial ini. Ini potensial. Yang ini nanti kita hubungkan ke elektroda potensial tembaga. Ada tembaga ataupun pore spot. Nah, nanti kalau elektroda tersebut kita hubungkan yang sudah ditancapkan ke tanah ya. Elektroda yang sudah ditancapkan ke tanah kita hubungkan ke sini nanti, ke terminal ini. Terminal ini. V akan menunjukkan angka tertentu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia potensial alam. Jadi sebelum kita mengirimkan arus ya, harga potensialnya ini harus kita nolkan dulu. Kita nolkan yaitu dengan memutar kompensator. Ada yang halus ya, coarse, kasar, kemudian fine, halus. Nah, kita atur demikian rupa sehingga V-nya nanti menunjukkan 0. Kita coba dulu mengatur pertama yang kasarnya ya. Karena yang kasar ini saya putar sedikit akan menyebabkan perubahan yang besar ini. Misalnya kita perubah sedikit nanti aja ini. Langsung berubah. Nah, itu tidak perlu sampai 0, menunjukkan 0, sekitar 3 atau lebih kecil dari 3, baru kita pakai yang halus agar lebih enak menolkannya ya. Kita putar yang halus ke kiri atau ke kanan sampai angka menunjukkan 0. Nah, ini kan kalau kita putar ke kanan dia lebih besar. Berarti harus ke kiri ya. Nah, ini sampai 0 nanti. Nah, putar terus sampai dia menuju angka 0. Nah, angka 0. Nah, sudah angka 0. Dalam posisi seperti ini, ya, dalam posisi angka 0 ini, kita siap mengirimkan arus. Pada saat kita kirim nanti arus, yaitu dengan menekan start ini, di sini muncul angka berapa arus yang dikirimkan. Dalam waktu bersamaan, di sini juga akan muncul harga, yaitu harga potensial yang kita ukur dari elektroda potensialnya. Ya. Nah,
setelah kita tekan tadi startnya ya. Nah, baru kita apa? Kita catat harga ini, harga V-nya dengan harga I-nya. Harga I-nya. Demikian seterusnya. Kalau misalnya nanti kita ingin menaikkan arus, tinggal kita geser ini ke posisi 2, baru kita tekan tombol start untuk mengirimkan arus. Tapi setiap mengirimkan arus itu, setiap mau mengirimkan arus, sebelum kita mengirimkan arus, harga V-nya harus 0 dulu. Karena setelah kita mengirimkan arus, pada saat pertama sekali, dia akan kita hentikan apanya itu, arus itu, pengiriman arus, angka di V-nya ini akan muncul tidak 0 lagi, karena sudah terjadi polarisasi di elektroda. Jadi sebelum kita mengukur atau mengirimkan arus untuk selanjutnya, kita harus nolkan dulu ini. Nah, seperti prosesnya yang tadi ya. Seperti yang tadi prosesnya, kita nolkan dulu. Nah, nolkan dulu. Nah, kita pakai yang halus. Nah, kemudian kita kirim arus dengan menekan tombol start. Demikian selanjutnya. Jadi ketika kita mengirim arus, di sini akan muncul besarnya harga arus, di sini juga akan muncul harga V potensialnya. Itu nanti yang kita catat. Nah, kemudian kalau setiap ada perpindahan ini, setiap perpindahan ini ke skala yang lain ataupun mengulang pengukuran sebelumnya, kita harus tetap melakukan pengaturan kompensatornya agar ini tetap 0. Jadi setiap arus akan mau dikirimkan, V-nya itu harus dinolkan dulu. Setelah V-nya dinolkan, baru kirim arus. Demikian penjelasan yang singkat ini untuk bisa diketahui yang menggunakan. Karena sering sekali ada keluhan dari pemakai di lapangan, setelah dihubungkan terminal ini ke ke kabel arus, kemudian terminal potensial ke elektroda tembaganya, potensialnya. Katanya arusnya tidak keluar. Nah, kemungkinan hubungan antara terminal dengan kabelnya itu ada yang tidak bagus hubungannya atau terputus. Coba dicek. Jadi jangan lagi di alat ini jangan ada perkiraan bahwa di alat ini terjadi kerusakan, tidak. Jadi kalau kita tadi sudah melakukan langkah-langkah pengetesan tadi, lampu sudah nyala, ini bisa dinolkan. Kalau kita hubungkan ke elektroda, berarti alatnya sudah jalan. Jadi kalaupun misalnya ada gangguan atau tidak muncul angka pada saat mengirimkan arus, berarti masalahnya adalah di luar alat ini, berarti tidak di dalam alat ini. Artinya kita sudah bisa melokalisir kesalahannya. Jadi kita tinggal mengecek apakah hubungan antara terminal ini dengan kabel arus itu sudah bagus atau tidak. Nah, itu bisa kita tes dengan menggunakan avometer. Demikian juga di bagian potensial ini. Kalau sudah dihubungkan dia ke sini, ke terminal ini, dia itu akan menunjukkan angka seperti yang tadi, jadi bisa dinolkan. Tapi kalau ternyata dia dihubungkan di sini, tetapi tidak ada menunjukkan angka perubahan ini, berarti ada yang sambungan yang tidak benar dari elektrodanya ini. Jadi demikian penjelasan singkat agar yang bersangkutan nanti bisa lebih maklum. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diketahui lagi, bisa dihubungi kami. Untuk sementara baru kondisi seperti ini yang bisa kami bikin videonya. Mungkin nanti waktu yang akan datang kami akan menyiapkan video yang lebih komplit pada saat pengukuran langsung di lapangan. Terima kasih.